Tangan kita sudah sering sekali menengadah untuk berdoa memohon kepada Allah. Tapi terasa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jamaah, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, menunjukkan bahwasanya manusia dalam mengerjakan hal-hal, dalam mengerjakan aktivitas apapun, mereka tidak akan mampu untuk mengerjakan semua keinginan mereka, semua kemauan mereka dengan sendirinya, nggak akan mampu. Baik mereka akan membutuhkan bantuan ulur tangan orang lain, terlebih lagi kita sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan dari Tuhan Pencipta, yaitu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya cara bagaimana cara kita untuk mendapatkan bantuan dari Allah, yaitu dengan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengajukan apa keinginan kita kepada Allah. Saudara, di dalam doa itu tidak hanya sebatas permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, tidak hanya sebatas itu, tapi berdoa itu juga termasuk ibadah yang sangat mulia, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwasanya dia itu menunjukkan dirinya itu lemah, sedangkan Allah yang Maha Kuasa mampu untuk melaksanakan segala-galanya. Makanya dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Ghafir ayat 60, Allah itu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka akan aku kabulkan doa-doa kalian. Bahkan ketika kaumnya Nabi Muhammad bertanya, apakah Allah itu dekat atau jauh? Jawaban dari Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawablah bahwasanya aku itu dekat. Berdoalah kepadaku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepadaku. Dalam al-hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad menegaskan, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu ya ibadah. Maka jangan bosan-bosan kita itu meminta kepada Allah. Hanya saja saudara, terkadang kita itu mulai merasa malas untuk berdoa kepada Allah, mulai merasa bosan meminta kepada Allah, ketika doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah terasa tidak segera dikabulkan oleh Allah. Kita sudah berkali-kali meminta kepada Allah, tangan kita sudah sering sekali menengadah untuk berdoa memohon kepada Allah, tapi terasa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Terkadang dalam posisi tersebutlah seorang hamba itu malas meminta kepada Allah. Maka yang perlu kita pahami saudara, yang perlu kita yakini, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan doanya seorang hamba selama hamba tersebut sudah menjauhi segala sesuatu yang menjadi mani istijabah doa, segala sesuatu yang menjadi pencegah terkabulnya doa, yaitu dia sudah menjauhi tentang hal-hal yang diharamkan, dia sudah menjauhi kemaksiatan, makanan, minuman, pakaian yang dia kenakan juga sudah dari barang-barang yang halal, bukan dari barang-barang yang haram. Kemudian isi doanya juga bukan doa yang mengandung kemaksiatan, ataupun bukan doa yang mengandung pemutus tali persaudaraan. Ketika semua hal-hal tersebut sudah dia lakukan para saudara, maka yakinlah tidak ada satupun doa kita yang disia-siakan oleh Allah, karena janjinya Allah, Allah akan mengabulkan semua doa hambanya. Padahal kita ketahui, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisih pada janjinya. Hanya saja saudara, kalau kita pernah merasa bahwasanya Allah itu tidak segera mengabulkan doa kita, berarti kita itu belum dekat, kita belum kenal jauh tentang Allah dan bagaimana cara Allah itu mengabulkan doanya hamba. Dalam kitab Adabul Mufrad, termasuk salah satu kitab karyanya Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yad'u laisa biismin wala biqati'ati rahimin illa a'tahu ihda salasin." Ketika ada seorang hamba yang dia itu berdoa
selama doanya itu bukan berisikan kemaksiatan, bukan berisikan pemutusan famili, maka jaminan, kata Nabi, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut salah satu dari 3 hal. Imma ayyu'ajjilallahu fid dunya. Ini yang pertama. Ada kalanya doa yang dia mintakan kepada Allah itu langsung Allah kontankan, Allah berikan sesuai apa yang dia minta ketika di dunia. Misal ada orang berdoa minta bisa beli Pajero, langsung gak lama kemudian ternyata dia betul bisa beli Pajero. Berarti doanya dikontan langsung oleh Allah. Lah terkadang kebanyakan kita pengennya doa kita itu dikabulkan dengan cara ini, dan kita menganggap bahwasanya cara ini ya cara bukti bahwasanya Allah itu mengabulkan doa kita. Terkadang kita merasa seperti itu, padahal masih ada 2 cara lain. 2 cara lain bagaimana Allah itu mengabulkan doa hambanya, yaitu yang kedua, imma ayyadahrolahu fil akhirah. Ada kalanya Allah menyimpan doa hamba tersebut nanti diberikan ketika di akhirat, dirupakan pahala-pahala yang tentunya bisa meninggikan derajat orang tersebut di akhirat. Atau yang ketiga, imma ayyadfa'a anhu anisu'i mislah. Ada kalanya doanya itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang mana orang tersebut dijauhkan dari mara bahaya, yang ketika orang tersebut tetap kena mara bahaya tersebut, uang atau harta yang dia keluarkan hitungannya itu semisal apabila Allah montan apa yang dia inginkan itu. Contoh, suatu ketika harusnya kodarnya itu dia itu celaka, terkena kecelakaan yang mengharuskan dia berobat habis sekitar 200 juta. Tapi karena dia berdoa minta Pajero, kemudian doanya itu diganti oleh Allah, sehingga yang harusnya kodarnya dia itu celaka, Allah gantikan, Allah selamatkan celakanya dia itu, sehingga dia tidak jadi mengeluarkan uang untuk berobat sebanyak uang untuk membeli Pajero. Nah, 3 cara ini cara Allah mengabulkan doa. Maka jangan sampai kita itu merasa doa yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan itu disia-siakan oleh Allah. Justru dari 3 cara itu saudara, yang paling baik, yang paling pol itu cara yang kedua, yaitu Allah simpan, Allah ganti doa-doa yang kita panjatkan itu dengan pahala ketika di surga. Kok bisa lebih pol? Karena ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada pada diri kalian itu akan rusak. Andaikan kita dapat Pajero, ternyata umur kita tinggal 5 tahun, ya sudah, kita cuma bisa merasakan Pajero itu 5 tahun. Setelah itu ya sudah diwaris sama anak-anak turun kita. Tapi kalau kita merasakan doa kita itu nanti di akhirat berupa pahala, maka kita akan bisa merasakan pahala itu selama-lamanya. Wa ma indallahi baq. Kemudian yang kedua saudara, yang lebih baik lagi juga setelah yang pertama tadi, yaitu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Nah ini, kenapa kalau lebih baik? Karena yang memilihkan itu Allah, bukan kehendak kita. Sehingga sudah pasti hal tersebut bermanfaat baik untuk kita. Baru yang ketiga itu, yang urutan yang ketiga, yaitu apabila doa kita dikabulkan sesuai apa yang kita inginkan. Nah ini terkadang bisa bernilai baik, terkadang bisa bernilai buruk saudara. Contohnya kisahnya Sa'labah, dia pengen kaya, ternyata dikodar betul kaya oleh Allah, tapi ternyata kekayaannya itu tidak menjadikan dirinya barokah, tidak menjadikan kefahamannya lebih tinggi. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Semua yang kita alami ini, semua yang kita dapatkan atas hasil doa kita itu semua sudah terbaik untuk kita, sehingga jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.